jawaban itu ada dari dalam hati kita. Betul. Sebenarnya. Karena mengetahui kepribadian kita masing-masing itu ya dari wawancara. Pengalaman menjadi petugas haji tahun 2023. Assalamualaikum teman-teman. Jadi perkenalkan, saya Salsabila, petugas media center haji dari RTV, dan di samping saya ada Nur Istibsaroh dari Antara. Samping ada Reni Susanti dari kompas.com. Oke. Aku dari Dewi Murtiningrum dari iNews TV. Yeay. Kita akan sharing seputar pengalaman menjadi petugas selama di Madinah dan juga di Kota Mekah. Seperti apa, mulai dari tes, terus keseruan di sana, tips-tips, barang-barang yang akan dibawa. Nah, kalian saksikan terus YouTube kita di MCH 403. Seleksi wawancara yang poinnya ini sebesar 60% gitu. Nah, siapa yang mau sharing tentang wawancara dulu nih? Kalau nggak salah, saya sama Mbak Dewi satu grup ya? Satu grup. Oh iya, benar. Karena itu biasanya akan dibagi kelompok. Per kelompok kayak gitu. Kemarin di kelompok saya sama Mbak Dewi itu ada 12 atau 11 orang kayak gitu kan. Nah, itu setiap pewawancara itu ada 2 orang pewawancara. Kita bergantian masuk ke dalam ruangan, dipanggil kayak gitu, terus diwawancarain. Anda tahu nggak sama siapa? Staf sus menteri, men. Satu lagi siapa yang muda ya? Itu ini kayak staf dari Kementerian Agamanya, ya, dari humasnya. Oh, tapi kita nggak kenal ya? Ada yang kenal, ada yang enggak. Kalau yang di tempat kita nggak kenal ya. Tapi yang deg-degan itu adalah Pak Gus Bowo itu. Ya, apa tuh ditanyanya Mbak Dewi waktu itu? Kalau yang kemarin tuh sebelum kita sempat ini sih ya, nanya sama yang lain. Oh ya, karena udah ada ini hampir mirip juga dengan CAT. Beragama. Ya betul. Soalnya itu tanyaan soal moderasi beragama. Okay. Itu juga keluar di CAT juga. Ya, tapi ini lebih real ya. Lebih real. Nah teman-teman, kita tadi selesai CAT kan kita diwawancara tuh sama orang-orang dari Kementerian Agama. Kalau Mbak Dewi dapat pertanyaan dari staf sus Menteri Agama ya? Iya, Gus Bowo. Pak Gus Bowo. Ditanyanya apa tuh Mbak Dewi? Macam-macam. Jadi ada beberapa kasus yang akan terjadi, real ya. Itu sebenarnya real juga. Banyak kasus misalkan tentang makanan atau tentang pengiriman makanan yang telat seperti itu. Terus banyak hal kayak misalkan juga moderasi beragama itu kayak tiba-tiba kamu di dalam masjid, sebelah kamu dari negara yang berbeda, cara sholatnya berbeda. Apa yang harus kamu lakukan seperti itu? Ya banyak hal lah, semuanya real dan itu semuanya sih sebenarnya jawaban itu ada dari dalam hati kita. Betul. Sebenarnya kita semua itu bisa menjawab sesuai dengan hati kita itu, hati, dan bukan template yang dijawab begitu saja. Mereka juga punya feeling ya. Oh ini jawabannya template nih. Tapi kalau kita jawabnya dari hati itu beda, mimiknya juga beda, semuanya beda. Sampai pada saat itu saya sampai nangis. Saya nangis yang terisak-isak. Udah langsung membayangin di sana ya? Karena saya kebetulan single parents dan saya punya 2 anak. Yang satu masih SMP dan yang kebetulan yang terkecil adalah umur 5 tahun. Sekarang 5 tahun, tapi pada saat saya tinggal masih umur 4 tahun. Bintang gemoy. Dan itu yang membuat saya berat. Nah, disitulah dia mengulik apakah kamu nggak apa-apa nih ditinggal anak-anak kamu percaya dengan orang yang anak-anak kamu sedangkan kamu adalah single parent dan anak kamu ditinggal selama 2 bulan, nggak apa-apa tuh dia kayak gitu. Nah disinilah hati yang berbicara. Demi agama, demi negara, demi keluarga kita harus melakukan semuanya dengan ikhlas dan semoga Allah melindungi keluarga kita. Disitulah kita ya ngomong dari hati, semuanya jawaban itu dari hati. Semua pasti yang penanya-penanya itu akan tahulah ini jawabnya dari hati atau bukan. Karena mengetahui kepribadian kita masing-masing itu ya dari wawancara. Kalau itu kan kelihatan dari mata ke mata ya. Dari mata ke mata. Oh ya teman-teman, jadi kita wawancaranya itu benar-benar 1 orang, one by one gitu. Jadi 1 penanya gitu atau penguji sama kita sendiri.
Pengujinya 2. Pengujinya 2. Iya, Ya, Oh iya pengujinya benar 2. Aku Iya, 2 deh. penguji 2. Aku 2 apa 1 ya? Dua. Oh iya Semuanya 2. Pak Irfan masih ingat nggak? Jadi mulai dari tadi kalau aku ditanyanya soal pribadi gitu ya, kayak mungkin tinggal sama siapa gitu, apalagi misalnya buat yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah pun apakah suaminya memberikan izin karena tugasnya bukan sebentar, 2 bulan gitu. Dan ada maksudnya keluarga yang ditinggalkan gimana gitu, dan gimana kalian akan bertugas di sana, baik itu jadi petugas haji maupun petugas media center haji. Nah itu tuh kayak gimana caranya kalian bagi waktu antara liputan dan membantu jemaah. Karena prioritas utama kita adalah membantu jemaah. Kayak tadi kalau Mbak Dewi dikasih studi kasus contoh soal makanan basi. Nah kalau bilang misalnya gimana caranya kamu membantu jemaah tersesat, bagaimana kamu membuat berita itu lalalah, kita harus menjawab gitu. Dan aku yakin teman-teman pasti akan bisa menjawab dengan pengetahuan dan pengalaman teman-teman, kayak oh gimana ya ketika kita membantu orang nyasar nih, tapi kita juga harus memberitakan itu. Nah teman-teman akan akan mulai merasakan gitu, oh ya yang ini bisa diberitakan, yang ini harus dibantu Konfirmasi dulu gitu. Konfirmasi. Nah kalau Kak Istri ditanyanya apa tuh? Hampir sama kayaknya. Sama. Karena kita sama-sama pengujinya Sama-sama. sama gitu ya. Dua penguji. Sama-sama penguji, jadi pertanyaannya hampir sama. Kalau Teteh, Kalau beda ya kita ya. beda. Kalau aku ditanyanya sebenarnya itu basic tentang ilmu jurnalistik ya. Misalnya kayak ditanya, Ren, kalau kamu ada dalam satu situasi, yang satu sisi ada berita yang sangat keren banget gitu ya, tapi di satu sisi ada jamaah yang akan kamu tolong, kamu ambil mana? Gitu. Jadi memang itu pertanyaan yang satu. Terus pertanyaan yang kedua misalnya kayak begini. Kalau misalnya ada berita tapi belum terkonfirmasi, tapi ini kalau naik page view-nya bakal tinggi, media kamu bakal langsung melesat namanya kayak gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Oke. Itu semua adalah bukan cuma bocoran, tapi udah kisi-kisi ya. Iya. Kisi-kisi kalau kalian nanti lolos sampai tahap 3 di media center haji, dan itu adalah pertanyaannya. Udah bukan cuma ditanya ini gambar gak deh. sih? Aku ditanya, pernah ngerawat orang sakit nggak? Oh iya benar, aku kayak gimana hubungan kamu dengan lansia? Kalau kan memang Iya, tinggal sama betul. nenek. Terus mungkin itu salah satu poin plus kali ya. Iya. Oh saya terbiasa dengan Nah orang kebetulan tua. juga suami gue kan Ya Mbak Iya, Dewi iya, kan yang dulu merawat juga 3 tahun. merawat Jadi almarhum ya. iya, merawat almarhum. Jadi ya memang itu kayaknya ya. Dan tinggal sama ibu. Iya, Sama, kan? oh Iya, ya, benar. dan akhirnya tinggal sama ibu kandungku gitu jadinya. Dan yang usianya udah 75 tahun ya, sudahlah, lansia pula. Ya sama kayak nenek Aku juga segitu. ngerawat kakek, jadi dia itu udah sepuh, udah pikun, jadi aku yang nyuapin segala macamnya. Pas di situ memang nangis sih nyeritain kakek, kan kakek udah meninggal ya. Jadi kayak flashback kayak gitu ke belakang, cerita tentang kakek gimana ngerawat. Jadi intinya adalah kamu jujur aja, jawab apa dari dalam hati kamu gitu. Karena mau bohong juga nggak bisa ngada-ngada juga, nggak kita nggak bisa bisa. Kecuali kalau misalnya emang penulis skenario yang terbaik ya. beda itu ya. Ya. Karena ya pengujinya kan juga manusia, bukan robot, bukan CAD kayak gitu. Jadi mereka juga pakai feel kan, mereka pakai hati juga. Akan kelihatan kok mana yang bohong, mana yang jujur gitu. Jadi jujur aja deh gitu. Maksudnya nggak usah yang ngembang-ngembangin apa gitu, menjadi drama apa gitu. Itu sih kalau dari aku. Dan tahapan wawancara ini lumayan panjang ya, karena tesnya lama. satu-satu. Mulai dari habis Jumatan, aku ingat banget waktu itu hari Jumat, jadi sekitar jam 1-an. Itu aku Sampai baru dapat, aku dapat giliran jam 5, bayangin. Nungguin kan. Tahu nggak aku kalkulator. nungguin peserta terakhir Kang Sahnanto Nurdin dari Kompas TV. Oh iya kan aku sama Abel, Iya, nungguin Abel juga. Aku nungguin sampai abis maghrib. Iya itu, makanya aku maghrib sebelum baru pulang. maghrib. Bayangin 5 jam untuk kita ada sekitar berapa ya waktu itu, udah 100-an gak sih? Ada 100-an. Iya. Jadi dari awal yang daftar media center haji tuh sekitar berapa ya dikasih tahu? Ingat nggak sih? Pokoknya yang daftar yang daftar itu 3.000. Iya, 3.000. Dari Dari tahap media tuh 1 ya. 3.000 dari tahap pertama. Terus kemudian lolos hanya 60. Iya. semuanya 63 sama 63. Humas. Ya, sama Oh iya, Humas. sama Ya. Humas. Jadi dari 3.000, alhamdulillah kita Kita bagian dari Media center haji. yang 60 orang itu. 60 orang. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga Ada menjadi yang termotivasi kesempatan. juga, dapat kesempatan.
Ya, bismillah ya teman-teman ya. Terharu ya, ini kalau ingat perjuangannya tuh ya, apalagi aku tuh masih reporter gitu. Kalau yang lain kan udah jadi produser, udah jadi editor, udah di dalam. Kalau aku tuh masih yang bikin berita, terus harus ngelengkapin berkas. Ya, anak paling muda ya Bil ya. Jadi kayak ya Allah masih berasa banget. Tapi kayak kita belum hilang. Pemberkasan itu perjuangan. Ya, sampai kita bisa di tahap ketiga ini ya. Utang panting untuk ngurusin. Dan itu akan dibahas di episode selanjutnya ya tentang pemberkasan. Udah dong kemarin. Bukan pemberkasan yang mau ke haji. Oh ya, pemberkasan yang mau ke haji yang sudah keterima dan itu ya. Oh ya, itu ada lagi. Ya Allah. Ya Allah itu salami 2 hari lengkap berkas. Salahnya ya Allah. Tapi aku mau baru ingat sih. Kemarin itu waktu CAT ada teman yang habis dari CAT, dia sama lambungnya tuh langsung kumat. Gara-gara soalnya yang luar biasa banget. Oh gila. Sampai kepikiran ya, Bo ya. Dia sampai sakit. Emang unpredictable kan. Bener-bener. Makanya jangan dipikirin. Pokoknya belajar aja deh, belajar. Sama belajar masak. Sama ini pokoknya teman-teman. Haji itu menjadi petugas haji adalah panggilan Allah. Jadi jangan mikir, gue kan udah tes, gue udah ini. Gue tuh yang paling pinter atau ngerasa gitu. Dan gak boleh sombong gitu. Iya. Teman-teman rendah hatilah, berbanyak berbantu orang karena kita nggak tahu maksudnya apakah hal-hal tersebut yang bisa menjadi amalan kita mempermudah seleksi itu. Karena sampai bisa ke tahapan ketiga tuh rasanya ya Allah, meskipun itu belum ada pengumuman lolos ya. Di situ aja aku udah bangga loh kayak ya udahlah udah sampai tahap 3 alhamdulillah gitu. Kayak ya udah berarti sekarang tinggal kencengin aja doanya. Ya bener. Dan jangan apa lagi ya? Jangan lupa deh teman-teman, ini pengumuman kita ya dari tahap ketiga, itu kan seleksi tahap ketiga Februari nggak sih? Akhir Februari aku ingat. Ya Allah, ketundanya lama, 1 bulan. Lo di situ lah lo tahajud kencang. Enggak, jadi infonya kan katanya 2 atau 3 minggu. Terus diundur. Oke, makin kencang lagi. Apalagi itu masuk bulan puasa waktu itu ya. Oh iya. Belum cuti lebaran kan? Ya belum. Aku tuh yang sudah sampai yang kayaknya nggak lolos kali ya. Karena nggak ada pengumuman. Iya, karena yang udahlah pasrah aja. Dan aku udah ditanyain mulu sama kantor, Bila gimana? Udah ada pengumuman atau belum? Ya memang belum ada. Pengumumannya tengah malam. Oh iya benar. Dan itu lewat WA, men. Iya. Dan waktu aku menerima WA, nah itu enggak, itu benar-benar speechless. Tar dulu ini episode selanjutnya ya. Kalau teman-teman pokoknya rajin-rajin cek sosial media Kementerian Agama karena seleksi tahap pertama diumumkan waktu kita semuanya. Di Kementerian Agama. Tahap kedua itu sudah mulai dibuatin grup. Jadi ketika lolos tahap pertama kan kita ikut ujian tahap kedua tuh. Nah kalau lolos nanti akan dibuatin grup untuk media center haji. Iya, jadi begitu teman-teman. Oke, banyak lah pokoknya. Kita akan sambung lagi YouTube ini karena banyak banget rangkaian mulai dari seleksi petugas haji ya teman-teman. Ini udah kelar episode ketiga atau episode seleksi terakhir yang lumayan menyita waktu, pikiran dan tenaga. Tapi entah mengapa dilakukannya dengan sepenuh hati, happy banget gitu. Bisa menjadi bagian dari peserta calon petugas haji. Itu aja kita udah seneng. Apalagi pas kita menerima pengumuman. Dari 6.000. 3.000. Dari 3.000 untuk jadi media 60 aja. orang. Oke. Itu. Dari Nah, itu akan lanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa buat kalian yang akan mengikuti atau teman kalian, keluarga, lagi-lagi setiap episode kita akan terus bawel untuk mengingatkan rajin berdoa, teman-teman. Karena ini adalah bagian dari ibadah gitu. Rajin sedekah, bikin Allah tersenyum, bersolawat karena kita akan ke rumah Nabi dan baca talbiyah. Amalan itu terus dilakukan, bukan cuma sampai teman-teman itu lolos, tapi benar-benar sampai teman-teman di tanah suci. Itu terus dilakukan. Bahkan sekarang. Makanya kita masih berteman dengan sangat baik. Amin. Itu teman-teman. Ya Allah. Andil Jannah. Amin ya Allah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.